Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Fitor Rubensyah, NIM J3J1172007. Saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perluasan Pasar Sayur Organik menggunakan media sosial pada Yom Organic Farm Kabupaten Cianjur. Yang melatar belakangi saya dalam penulisan ini dapat dilihat pada tabel yang saya tampilkan. Saat ini, Yom Organic Farm belum mampu menjual seluruh produknya, sehingga masih terdapat produk yang tidak terjual sebanyak 978 kg per tahun. Penggunaan media sosial merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perluasan pasar. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dalam penulisan ini yang pertama, memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Yom Organic Farm. Yang kedua, membuat rencana pengembangan bisnis berupa perluasan pasar menggunakan metode bisnis model kanvas. Yang ketiga, menganalisis laporan laba rugi dan RC rasio dari unit bisnis Yom Organic Farm. Kerajaan perusahaan, Yayasan Usaha Mulia didirikan pada tahun 1975 oleh Bapak Muhammad Subut. Yayasan Usaha Mulia merupakan organisasi non-profit yang didirikan untuk membantu dan meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu. Yayasan Usaha Mulia berlokasi di Jalan RS Fatmawati nomor 52 Jakarta Selatan. Pada tahun 2009, Yayasan Usaha Mulia membuka unit bisnis Yom Organic Farm di Kabupaten Cianjur. Yom Organic Farm pada awal pendiriannya merupakan usaha yang bergerak menjual sayur organik. Saat ini Yom Organic Farm memiliki lahan 10.000 meter persegi. Dengan luas lahan tersebut, Yom Organic Farm membudidayakan berbagai macam sayur. Struktur organisasi Yom Organic Farm diketuai oleh seorang koordinator yang dibantu oleh manajer pemasaran dan bagian administrasi dan keuangan. Untuk kegiatan budidaya, Yom Organic Farm terdiri dari staf penanaman dan staf persemaian. Untuk kegiatan produksi, terdapat 1 orang supir. Sumber daya perusahaan yang dimiliki oleh Yom Organic Farm yang pertama, sumber daya fisik. Sumber daya fisik terdiri dari sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan budidaya. Yang kedua, yaitu sumber daya manusia. Yom Organic Farm memiliki 7 sumber daya manusia. Yang ketiga, sumber daya fisik. Yang ketiga, sumber daya keuangan. Modal yang dimiliki oleh Yom Organic Farm berasal dari dana perusahaan. Sebelum memetakan pada 9 blok bisnis model kanvas, terlebih dahulu kita harus mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Yom Organic Farm. Kekuatan yang dimiliki oleh Yom Organic Farm yang pertama, memiliki pelanggan tetap. Pelanggan tetap terdiri dari reseller, restoran, dan konsumen akhir. Yang kedua, produk sayur organik yang diproduksi berkualitas. Yang ketiga, memiliki sarana dan prasarana yang baik. Yang keempat, menggunakan modal perusahaan. Yang kelima, memiliki diskon. Yang keenam, fungsi manajemen berjalan dengan baik. Yang ketujuh, pencatatan keuangan dilakukan dengan baik. Yang kedelapan, sumber daya manusia yang berpengalaman. Yang terakhir, pesanan konsumen diantar sampai ke rumah. Kelemahan yang dimiliki oleh Yom Organic Farm. Yang pertama, promosi dan pemasaran yang dilakukan belum maksimal. Saat ini, Yom hanya menggunakan website sebagai media promosi. Pemasaran sayur organik yang dimiliki oleh Yom hanya menjangkau konsumen yang berada di daerah Jakarta saja. Yang kedua, belum memanfaatkan seluruh lahan yang tersedia. Saat ini, lahan yang digunakan oleh Yom Organic Farm dalam kegiatan budidaya hanya seluas 6.000 meter persegi dan masih menyisakan 4.000 meter persegi yang belum dapat digunakan. Yang ketiga, belum mampu mencukupi kebutuhan pada komoditas tersebut. Komoditas tersebut yaitu selada dan pakcoy karena permintaannya yang tinggi. Peluang yang dimiliki oleh Yom Organic Farm, yang pertama, kenaikan pendapatan per kapita. Yang kedua, kesadaran masyarakat akan hidup sehat meningkat. Yang ketiga, perkembangan digital marketing di Indonesia. Yang keempat, permintaan yang kontinu. Ancaman yang dimiliki oleh Yom Organic Farm, yang pertama, laju inflasi membuat harga bahan baku tak menentu. Yang kedua, serangan hama saat musim hujan. Yang ketiga, memiliki pesaing. Selanjutnya, bisnis model kanvas pada Yom Organic Farm. Yang pertama yaitu elemen customer segment. Segmen konsumen yang dilayani oleh Yom Organic Farm yaitu restoran, reseller, dan konsumen akhir. Restoran tersebut yaitu Burgreen dan Mars Kitchen yang berada di Jakarta. Elemen yang kedua yaitu value proposition. Yom Organic Farm mampu memproduksi 6.878 kg sayur organik pada tahun 2019. Kualitas sayuran yang dimiliki oleh Yom Organic Farm sangat dijaga dengan baik.
Elemen yang ketiga yaitu customer relationship. Yum Organic Farm memberikan pelayanan dengan baik untuk menjaga kesetiaan pelanggannya. Elemen yang keempat yaitu channel. Saluran yang digunakan oleh Yum Organic Farm yaitu saluran langsung dan tidak langsung. Untuk saluran langsung, Yum Organic Farm mengikuti bazar yang diadakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur setiap tahunnya. Untuk saluran tidak langsung, Yum Organic Farm menggunakan website perusahaan. Elemen yang kelima yaitu revenue stream. Pendapatan yang diterima dari hasil penjualan share organik sebesar 225.194.000 pada tahun 2019. Elemen yang keenam yaitu key activities. Kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama persiapan lahan, yang kedua persemaian, yang ketiga penanaman, keempat pemeliharaan, kelima panen dan pasca panen, dan terakhir pemasaran. Elemen yang ketujuh yaitu key research. Yang pertama sumber daya fisik. Sumber daya fisik merupakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perusahaan dalam menunjang kegiatan budidaya. Yang kedua sumber daya manusia. Yum Organic Farm memiliki sumber daya manusia yang berjumlah 7 orang. Yang ketiga yaitu sumber daya finansial. Modal yang digunakan merupakan modal milik perusahaan. Elemen yang ke-8 yaitu key partnership. Yum Organic Farm bekerja sama dengan elemen yang ke-8 yaitu key partnership. Yum Organic Farm bekerja sama dengan produsen benih yang berada di Kabupaten Cianjur. Elemen yang terakhir yaitu cost struktur. Yang pertama yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap terdiri dari gaji, air, listrik, dan transportasi. Untuk biaya variabel terdiri dari bahan baku, BBM, dan internet. Setelah adanya pengembangan bisnis, elemen bisnis model Canvas yang berubah yaitu yang pertama customer segment. Setelah adanya pengembangan bisnis, Yum Organic Farm dapat menjangkau konsumen yang berada di kawasan Jabodetabek. Elemen yang kedua yaitu channel. Setelah adanya pengembangan bisnis, Yum Organic Farm memanfaatkan penggunaan media sosial sebagai sarana untuk kegiatan promosi dan pemasaran. Elemen selanjutnya yaitu revenue stream. Setelah adanya pengembangan bisnis, pendapatan yang diterima oleh perusahaan meningkat sebesar Rp38.242.000 per tahun. Pendapatan tersebut diasumsikan dari hasil sayuran yang tidak terjual. Elemen selanjutnya yaitu activities. Setelah adanya pengembangan bisnis, kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Yum berubah menggunakan media sosial. Elemen yang terakhir yaitu cost struktur. Setelah pengembangan bisnis, biaya variabel perusahaan meningkat karena pembelian label untuk plastik kemasan. Selanjutnya yaitu analisis finansial. Setelah adanya pengembangan bisnis, laba bersih yang diterima perusahaan meningkat sebesar Rp32.224.180. Selain meningkatnya laba bersih, nilai RC rasio yang diperoleh lebih tinggi dari 1,22 naik menjadi 1,42. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa setelah adanya pengembangan bisnis, elemen model bisnis yang berubah adalah customer segment, channel, revenue stream, key activities, dan cost struktur. Berdasarkan hasil perbandingan antara laporan rugi sebelum pengembangan bisnis dan laporan rugi setelah pengembangan bisnis, terjadi kenaikan laba bersih yang diperoleh perusahaan sebesar Rp32.224.180. Selain meningkatkan keuntungan, nilai RC rasio yang diperoleh lebih tinggi dari 1,22 naik menjadi 1,42. Adapun saran yang dapat saya berikan yaitu menyarankan kepada perusahaan untuk menerapkan bisnis model Canvas dalam menjalankan bisnisnya, khususnya pada elemen channel. Dengan begitu, pemasaran yang dilakukan perusahaan kini menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.